not about the destination. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders. Halo semua, selamat datang di channel Auto Rider. Setelah Honda meremajakan Honda Beat dan Honda Beat Street yang konstruksinya, mesin dan rangkanya mirip dengan Honda Genio, akhirnya yang kita tunggu-tunggu tinggal satu varian lagi adalah Honda Scoopy. Dan ini adalah Honda Scoopy terbaru 2020 All New Scoopy, dijual di Jakarta dengan harga Rp20.700.000. Untuk tipe Prestige ini ada 2 warna, yaitu hitam dan putih. Kita akan cobain nanti yang putih juga. Dan ada tipe Stylish, harganya sama, ada warna merah dan abu-abu. Lalu ada juga yang tipe Sporty, itu harganya Rp19.950.000. Kita akan bedah bareng semuanya, desainnya, fiturnya, mesinnya, sasisnya. Jangan kemana-mana. In hindsight, I'm the only one to blame. I ain't picky, I'm just real specific. I want nothing less than terrific. I know y'all get it. I'm aggressive, so our style is clashing. Bentuknya masih Scoopy banget ya. Kalau Anda sekilas melihat sih langsung, oh ya ini adalah sebuah Honda Scoopy. Tapi kita perhatikan lebih detail lagi, dia banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Honda di sini. Bagian depannya sekarang jadi lebih slick kalau menurut saya ya, lebih Jepang banget gitu loh. Kalau dilihat dia tetap masih punya sebuah lampu besar di depan sini, lampu sennya masih di samping kiri kanannya, tapi sekarang terpisah, tidak menyatu seperti sebelumnya. Dan ada garis bodi di sini nih, ini ya kelihatan banget bahwa ini adalah sebuah desain dari negeri Sakura. Bolong-bolongnya, terus spakbornya itu bagus sekali. Sementara kalau kita lihat ke belakang, di bagian tengah sini itu semakin mirip dengan Honda Genio sebenarnya ya. Jadi di sini dia, kita lihat ya, tinggi saya 185 cm dan kaki saya menggunakan sepatu ukuran 45. Lihat, kaki saya yang besar ini saja masih bisa bergerak maju mundur dan decknya ini lega banget. Itu mungkin pengaruh dari sasis barunya. Tapi di belakang kita lihat bodinya juga berubah, masih menyiratkan desain sebuah Scoopy ya. Tapi lampunya sekarang menjadi bundar dan sennya juga sama dengan yang di depan. Bahasa desainnya dia agak terpisah dari lampu belakang ini. Lampu depan menggunakan full LED, lampu sennya masih lampu biasa, dan lampu belakangnya masih pakai bohlam biasa. Lalu bagaimana dengan di bagian stang ini? Bagian stang masih menggunakan expose, jadi stangnya masih telanjang. Tapi beda ya sama Beat Street, kalau dia agak-agak trail gitu. Tapi kalau yang ini dia bener-bener klasik, speedometernya pun di tengah. Kalau kita lihat sih speedometer sekarang sedikit lebih besar dibanding yang lama. Tapi modelnya masih tetap sama, bundar, dan speedometernya ini analog. Ada bagian digitalnya di bawahnya, yaitu ada filmeter, ada odometer, dan ada jam. Odometernya itu Anda bisa ganti-ganti menjadi trip meter, dan ada MID, ada fuel consumption, average, dan real time. Jadi di sini lumayan banyak informasi yang bisa Anda dapatkan. Dan ada sedikit perbedaan ya. Kalau di tipe ini adalah tipe yang sudah menggunakan keyless. Jadi Anda tidak perlu bawa kunci lagi, mirip sama Honda Vario. Jadi untuk menyalakan skutik ini Anda tinggal mengantongi saja remote-nya. Lalu buat menghidupkan Anda pencet yang ini nih. Jadi bukan yang dipencet, bukan knopnya, tetapi yang dipencet adalah tombol starter. Sehingga sistemnya terbuka, baru Anda bisa putar ini ke posisi kontak on. Setelah itu tarik rem tangan dan mesin bisa dihidupkan. Oke, sebelum kita ngomongin soal mesin, ada lagi di bagian bawah sini beberapa hal yang bisa Anda lakukan, seperti membawa barang. Anda dapat laci di sebelah kanan, lacinya terbuka, sedangkan di sebelah kiri ada laci yang cukup dalam kantongnya, dan ini tertutup walaupun tidak terkunci ya, tidak ada kuncinya. Dan di sana sudah tersedia soket buat ngecas. Dan kita lihat ya, soketnya adalah USB charger. Jadi bukan soket output DC 12 volt lagi, tapi dia sudah DC 12 volt plus USB charger, jadi Anda nggak usah bawa lagi mobile charger, tinggal colok saja kabel charger Anda buat langsung ke gadget. Lalu di tengah sini ada pengait barang, dan pengait barangnya menarik karena
dia modelnya sudah tertutup ya. Jadi untuk membuka, Anda bukan digeser-geser ke samping, tapi diangkat ke atas. Oh ya, buat speedometer tipe Prestige ini ada satu perbedaan kecil dibanding yang tipe Sporty, yaitu hadirnya indikator dari keyless. Ada kunci di tengah situ, dan kalau diperhatikan di tipe Sporty, dia bukannya pakai speedometer tipe Prestige ini tapi lampunya nggak nyala, tapi bener-bener dia nggak ada indikatornya sama sekali. Bagus ya. Oke, mundur lagi ke belakang sedikit. Jogja ini tingginya 746 mm, yang pasti dia sangat rendah. Apalagi buat saya, dia pasti bisa dipakai oleh bahkan Anda kalau wanita pun dengan postur rata-rata orang Indonesia itu pasti bisa naik motor ini, tidak jauh dibanding yang lama. Di bawah jok tetap ada bagasi, dan bagasinya ini muat sebuah helm half face. Lalu di belakang tangkinya sedikit lebih besar, yaitu 4,2 liter. Dan ada behel buat penumpang belakang. Behelnya sedikit berbeda dibanding yang lama, kelihatan lebih tinggi. Jadi nanti mungkin kalau kita pakai motor ini buat harian, kita coba bagaimana boncengan. Anda juga dapat sebuah footstep untuk penumpang belakang di sini. Footstepnya dari bahan aluminium. Dan kita akan turun ke bagian mesin dan kaki-kaki. Menggendong mesin anyar, Honda Scoopy baru ini punya rangka yang baru juga. Rangkanya S-Shaft bro, jadi tidak seperti rangka yang lama dia masih pipa-pipa gitu. Dia sekarang rangkanya sama dengan Honda Genio, Honda Beat, dan Honda Beat Street. Jadi dia rangkanya merupakan bagian dari lembaran-lembaran plat yang di-press, di-blanking menjadi bentuk, dan kemudian bentuk-bentuk itu digabung menjadi satu dengan las, baru dia menjadi rangka. Rangka itu menjadi lebih ringan, tapi dia lebih kuat. Dan efeknya adalah rigidity dari motor ini lebih bagus, sehingga dia lebih nimble, lebih lincah, tapi lebih ringan. Nah, bayangannya adalah begitu dipakai motor ini, benar-benar mengandalkan suspensi untuk meredam guncangan jalan, karena rangkanya lebih kokoh, tapi lebih ringan. Bingung kan? Jangan usah bingung, Anda tinggal pakai aja. Kenapa? Karena motor ini lebih ringan, selain rangkanya juga ada beberapa komponen yang dia menjadi berkurang, seperti kabel-kabel dan segala macam itu menjadi lebih bagus. Dan mesinnya juga sama dengan Honda Genio, dengan Honda All New Beat, itu platformnya sama, tapi dicun otomatis hanya untuk Honda Scoopy. Dia punya mesin dengan tenaga 9 PS dan torsi 9,3 Nm. Ya, profil tenaganya mirip-mirip saja, tetapi otomatis berbeda di bagian transmisi karena dia menggunakan ban 12 inci. Di depan menggunakan ban dengan ukuran 100 profil 90 ring 12, di belakang 110 profil 90 ring 12. Peleknya itu juga 12 inci, tapi peleknya sedikit berbeda di bagian warna untuk yang tipe Prestige dan Stylish. Nanti kita akan lihat warna-warnanya apa aja. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the... Ya, memang mesin Scoopy ini totally new, yang punya basis sama dengan Genio dan All New Beat. Kedua varian Scoopy pakai mesin yang sama, tapi ada sedikit perbedaan pada mesin. Kalau diperhatikan, varian Stylish dan Prestige yang sudah pakai keyless, dia tidak punya kickstarter. Sedangkan varian Sporty dan Fashion yang lebih murah tetap punya kickstarter. Beberapa tambahan fitur membuat Scoopy anyar ini kian berkelas. Selain keyless, untuk varian Prestige dan Stylish juga ada fitur idling start stop atau ISS. Lalu pada sektor pengereman, cakram di depan dan tromol di belakang dipadukan dengan kombi brake system. Tidak lupa ada juga parking brake lock di tuas rem sebelah kiri. Beberapa aksesori original tersedia buat Scoopy baru ini berupa garnish chrome, ada aksesori untuk lampu depan, lampu belakang, juga cover kipas dan knalpot. Pencet tombol starter sekali, dia aktif dan Anda bisa tekan knopnya untuk menghidupkan kontak. Tinggal tekan rem dan tombol starter lagi, motornya hidup. Kita bisa jalan. Impresi pertama langsung ya. Oke. Secara posisi riding masih mirip sih dengan yang lama. Dan
stangnya masih kelihatan naked ya, dia expose, dan plastiknya masih kelihatan sama, tapi seger banget. Ini kelihatan di sini speedometernya. Waktunya kita jalan nih kayaknya. Ya, sudah boleh jalan belum? Udah, ayo. Oke, ini kita sudah di safety riding course dari Astra Honda Motor. Langsung kerasa dia buat belok-belok kayak gini nih, tight banget tikungannya. Wow, enak. Masuk ke angka 8. Yeay, mantap. Masuk lagi, agak lurus, tarikannya agak mirip sama Genio ya, dengan Honda Beat baru juga. Nah, tapi yang berasa memang kelebihan dari Scoopy ini adalah bannya yang agak lebar, gambot ya, ban 12 inch. Jadi buat belok kayak gini, enak. Kita dapat straight lumayan jauh dan udah 60 km per jam. Braking, harus diakui dia mempunyai stabilitas yang baik ya, mirip sama Honda Scoopy sebelumnya. Bannya tetap 12 inch dan karakter suspensinya masih mirip. Wah, enak banget buat nikung-nikung kayak gini. Iya, terus lagi. Tarikan bawahnya cukup baik ya, dan putaran menengah terasanya dia mirip sama Genio, agak hilang sedikit di sekitar 50 km per jam. Tapi kalau Anda tutup gas, buka lagi, dia masih mau. Jadi aman harusnya ya. Dengan ban 12 inci sih, impresi ridingnya masih oke, apalagi dengan mesin baru dan rangka yang baru ini berasanya lebih ringan. Kita kesempatan mencoba trek yang sebelah sana. Ayo. Lanjut ya. Sekarang kita dapat trek lurus dulu nih. Ya, respon mesinnya di bawah enak ya. Di bawahnya enak, dia torsi bawahnya terasa banget. Tapi ya itu, seperti Honda Genio dan Honda Beat, dia di tengahnya agak ngumpulin dulu gitu. Tapi harus diakui ini, wow, dia buat nikung-nikung seperti ini itu enak banget. Nah, buat Anda yang tingginya seperti saya 185 cm, seperti Anda lihat ini, jarak antara lutut dengan stang itu dekat sekali, tapi masih belum mentok. Seperti Anda lihat, saya tadi nikung-nikung seperti ini, itu tidak mentok sama sekali stangnya. Masih ada jarak dia. Jadi aman harusnya buat berkendara harian. Oke, kita coba lagi. Uh, 60. Tutup, buka lagi. Ada dia tenaganya sampai hampir 80. Dia karakter suspensinya nggak bisa terlalu kerasa ya di sini ya, empuknya atau kerasnya, karena jalannya aspal mulus banget ini di area safety riding Honda ini. Jadi kita hanya bisa
meliuk-liuk merasakan suspensinya, dan agility dari sasis baru Honda Scoopy ini. Dia rasanya jadi lebih enteng dan dibuat ditekuk-tekuk seperti ini, dia lebih stabil sih menurut saya ya. Dibanding yang lama, berasanya sasisnya lebih ringan dan lebih nurut. Lanjut. Sangat mudah dia terkena standar samping, standar tengah ya bro, kalau miringnya terlalu rebah. Jadi kita ambil amannya aja sekarang. Tapi dengan bantuan ban lebih lebar dibanding Scutic Honda 110cc yang lain, wah ini sih enak sekali Scoopy ini. Jadi tampang klasik, tapi ternyata dia cukup asik. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Oke, semuanya sudah kita bahas dari desain, fitur, dan semuanya. Sekarang kita waktunya pamit. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah like video ini, terima kasih yang sudah membagikan ke teman-teman Anda, dan terima kasih buat yang sudah subscribe ke Autorider. Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com. Mampir juga ke Instagram kami @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye. Baby, please don't leave.